Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi penelitian evaluasi. Saya Keihana Salbila dengan NPM 21161919044. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian evaluasi. Penelitian evaluasi bisa dikatakan sebagai rangkaian penilaian sistematis tentang nilai, berupa nilai waktu, uang, upaya, dan sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, penelitian evaluasi berkaitan erat dengan hal yang disebutkan tadi, tetapi sedikit berbeda dari penelitian sosial yang lebih konvensional. Penelitian evaluasi terkadang disebut evaluasi program yang sejatinya lebih mengacu pada tujuan penelitian daripada metode spesifik, di mana tujuannya untuk mengevaluasi dampak intervensi sosial, sehingga karakteristik metode penelitian ini memiliki sejumlah rekomendasi perihal kebijakan yang telah dilakukan oleh objek penelitian. Adapun definisi evaluasi menurut para ahli yang disimpulkan bahwa penelitian evaluasi merupakan suatu prosedur ilmiah yang sistematis yang dilakukan untuk mengukur hasil program atau proyek atau efektivitas suatu program sesuai dengan tujuan yang direncanakan atau tidak, dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan mengkaji pelaksanaan program yang dilakukan secara logis dan objektif. Contohnya seperti metode perawatan baru, inovasi dalam layanan, dan sejumlah lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dalam penelitian evaluasi terdapat beberapa kriteria yang harus kita ketahui. Yang pertama, terdapatnya sebuah kaidah yang berlaku dalam kegiatan penelitian. Yang kedua, diperlukan adanya sebuah proses identifikasi terhadap komponen yang berkedudukan sebagai faktor penentu bagi keberhasilan program, agar dapat mengetahui secara detail kondisi dari sebuah objek yang dievaluasi. Ketiga, dalam melaksanakan evaluasi, peneliti harus berpikir secara sistemis. Yang keempat, menggunakan standar, kriteria, atau tolak ukur sebagai perbandingan dalam menentukan kondisi nyata dari data yang didapat dan untuk kemudian diambil sebuah kesimpulan. Yang kelima, kesimpulan atau hasil penelitian dipergunakan sebagai bentuk masukan atau rekomendasi bagi sebuah kebijakan atau rencana program yang sudah ditentukan. Atau dengan kata lain, dalam menentukan evaluasi program, peneliti harus berkiblat pada tujuan penelitian evaluasi terkait program kegiatan sebagai standar, kriteria, atau tolak ukur. Yang keenam, standar, kriteria, atau tolak ukur diterapkan pada indikator atau bagian yang terkecil dari program agar dapat dengan cermat diketahui letak kelemahan dari proses kegiatan. Yang ketujuh, diperlukan adanya identifikasi terhadap komponen, subkomponen, serta pada indikator dari program yang dievaluasi, agar informasi yang didapatkan bisa menggambarkan kondisi real secara detail untuk mengetahui bagian mana program yang belum terlaksana. Yang terakhir, dari hasil penelitian harus disusun sebuah rekomendasi secara rinci dan akurat sehingga dapat ditentukan tindak lanjut secara tepat. Perkenalkan, nama saya Sri Ayuni dengan NPM 21161191019, Prodi Sistem Informasi. Di sini untuk memenuhi tugas saya akan menjelaskan mengenai fungsi penelitian dari evaluasi. Fungsi penelitian dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fungsi formatif. Fungsi formatif ini yaitu pengumpulan data yang dijalankan saat proses kegiatan. Ini tuh mencakup perbaikan, pengembangan, juga modifikasi pada program tersebut. Kemudian yang kedua itu ada fungsi sumatif. Fungsi sumatif ini dilaksanakan ketika program telah selesai, di mana digunakan untuk mempertanggungjawabkan program dan memantau sejauh mana pemanfaatan program tersebut. Kemudian, saya juga akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian evaluasi ini. Tujuan pun sama, dibagi menjadi dua, yaitu ada
tujuan umum, dan tujuan secara khusus. Apa tujuan umum? Tujuan umum adalah biasanya mengarah pada program secara keseluruhan, sedangkan khusus itu lebih diarahkan kepada setiap komponen dari program-programnya. Dalam artian, penelitian evaluasi bertujuan untuk mengevaluasi komponen program, baik umum maupun secara detail ke setiap komponennya secara menyeluruh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai macam-macam penelitian evaluasi. 1. Ada evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini digunakan untuk memperkuat atau meningkatkan objek yang dievaluasi. Sehingga dalam hal ini riset dilakukan untuk membentuk dengan memeriksa pelaksanaan program atau pemakaian teknologi, kualitas implementasi, dan penilaian konteks organisasi, personel, prosedur, input, dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini sebaliknya dari penelitian sebelumnya, bahwa di sini tuh memeriksa efek atau hasil dari beberapa objek sebelumnya. Jadi untuk meringkas dan menggambarkan apa yang terjadi setelah pelaksanaan program tersebut maupun teknologi yang digunakan. Di sini bisa mencakup contohnya menilai apakah objek dapat dikatakan membuahkan hasil atau tidak, kemudian menentukan dampak keseluruhan dari faktor penyebab di luar hasil target tersebut, kemudian memperkirakan biaya relatif dan apa saja yang dikeluarkan terkait objek tersebut. Evaluasi formatif mencakup beberapa jenis evaluasi. 1. Penilaian kebutuhan, yaitu untuk menentukan siapa yang membutuhkan program, seberapa besar kebutuhan itu, dan apa yang mungkin berhasil untuk memenuhi kebutuhan itu. 2. Ada penilaian evaluabilitas, yaitu untuk menentukan apakah suatu evaluasi layak dan bagaimana pemangku kepentingan dapat membentuk kegunaannya. Yang ketiga, ada konseptualisasi terstruktur, yaitu untuk membantu para pemangku kepentingan mendefinisikan program atau teknologi, populasi target, dan hasil yang mungkin. 4. Ada evaluasi implementasi, yaitu untuk memonitor ketepatan program atau teknologi. Dan yang terakhir ada evaluasi proses, yaitu untuk menyelidiki proses penyampaian program atau teknologi, termasuk prosedur penyampaian alternatif. Kemudian selanjutnya untuk evaluasi sumatif itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada evaluasi hasil. Di sini kita menyelidiki ataupun membedah hasil yang telah kita dapatkan sebelumnya dari penelitian atau program. Kemudian yang kedua itu ada evaluasi dampak. Evaluasi dampak ini kita mencakup atau membedah lebih luas lagi, menilai dampak keseluruhan baik disengaja atau tidak dari program dan teknologi secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, kita meneliti keefektifan biaya dan analisis biaya manfaat. Di sini biasanya kita menjawab pertanyaan efisiensi dengan menstandarkan hasil dan biaya yang nilainya itu biasanya dolar. Kemudian yang keempat ada analisis sekunder. Analisis sekunder ini yaitu proses menguji kembali data yang ada untuk menjawab pertanyaan baru. Nah, pernyataan baru ini biasanya muncul. Nah, kemudian kita akan melakukan analisis sekunder ini. Atau selain itu juga kita bisa menggunakan metode yang sebelumnya tidak digunakan untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Kemudian selanjutnya ada meta-analisis. Meta-analisis yaitu mengintegrasikan estimasi dari hasil beberapa studi kasus agar tercapainya penilaian keseluruhan atau ringkasan pada pertanyaan evaluasi sehingga menghasilkan jawaban yang sangat kompleks atau tepat. Model-model evaluasi. Model-model evaluasi terbagi menjadi 4. 1. Ada model evaluasi CIPP, yaitu evaluasi untuk mengambil keputusan, merencanakan, dan melaksanakan serta mengembangkan suatu program dengan menggunakan metode evaluasi konteks, evaluasi masukan, evaluasi proses, dan evaluasi produk. Selanjutnya ada model evaluasi UCLA, yaitu proses untuk meyakinkan suatu keputusan, memilih informasi yang tepat, mengumpulkan dan menganalisis informasi sehingga dapat melaporkan ringkasan data yang berguna bagi pembuat keputusan dan memilih beberapa alternatif. Yang ketiga ada model evaluasi Brinkerhoff,
Model evaluasi ini dikembangkan oleh Brinkenhoff dan kawan-kawannya. Model evaluasi ini mengemukakan 3 jenis desain, yaitu 1. Ada fixed versus emergent evaluation design, 2. ada formative versus summative evaluation, dan yang terakhir yaitu ada desain eksperimental dan quasi eksperimental versus natural inquiry. Yang keempat, ada model evaluasi stack. Model evaluasi ini menekankan adanya 2 dasar kegiatan evaluasi, yaitu description dan judgment, serta membedakan adanya 3 tahap dalam program, yaitu ada konteks, proses, dan output. Prosedur penelitian evaluasi. Yang pertama, peneliti mengkaji buku-buku, mengkaji kondisi lapangan, serta menggali informasi lebih dari para pakar atau para ahli untuk kemudian mendapatkan gambaran tentang masalah yang nantinya akan diteliti. Poin kedua, peneliti merumuskan permasalahan penelitian dalam bentuk pertanyaan setelah terlebih dahulu mengkaji lagi sumber-sumber yang relevan untuk kemudian mendapatkan ketajaman permasalahan. Ketiga, peneliti melakukan penyusunan proposal penelitian dengan mencantumkan latar belakang permasalahan, alasan melakukan penelitian, problematika, tujuan, hipotesis, metodologi penelitian yang memuat subjek penelitian, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data. Keempat, peneliti melakukan pengaturan terhadap rencana penelitian, melakukan penyusunan instrumen, mempersiapkan kancah penelitian, dan melakukan uji coba instrumen. Kelima, pelaksanaan penelitian dalam bentuk yang disesuaikan dengan model penelitian yang telah dipilih. Dalam penelitian evaluasi ini, kebanyakan peneliti mungkin akan memilih model eksperimen murni ataupun memilih model eksperimen semu. Poin keenam, peneliti mengumpulkan data dengan instrumen yang telah disusun berdasarkan rincian komponen-komponen yang nantinya akan dievaluasi. Poin ketujuh, menganalisis data yang terkumpul dengan menerapkan tolak ukur yang telah dirumuskan oleh peneliti sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh seorang pengelola program. Poin ke-8, menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan atas gambaran sejauh mana data sesuai dengan tolak ukur yang sudah ditentukan. Poin 9, informasi yang berkaitan dengan hasil penelitian evaluasi disampaikan kembali kepada pengelola program atau pihak yang meminta bantuan kepada sang peneliti evaluasi. Lalu evaluasi ini nantinya akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk tindak lanjut program yang telah dievaluasi. Poin 10, tindak lanjut dapat diwujudkan melalui 3 alternatif, yaitu program disebarluaskan dengan dipandang baik. Poin kedua, program direvisi sebab terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan tolak ukur yang dikehendaki. Poin ketiga, program dihentikan sebab terdapat bukti bahwa kurang atau tidak baik dari program yang sudah disusun.